إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله، نواصل لقاءنا هذه الليلة، وسنقرأ هذه الليلة ووصلنا وصلنا في قول أو إلى قول المؤلف أو الشارح هنا. وقال ابن مالك: نعم. قبل أن نواصل إخوان، نراجع قليلا dari huruf-huruf khafat atau jar. Itu adalah yang pertama kemarin itu kan min, ya, min. Al-awwalu, al-awwalu min. Kemudian al-thani ila. Kemudian al-thalith itu an, ya. Al-thalithu an. Dan kita belum selesai daripada membaca an, ya, huruf jar an. Kemudian terakhir penjelasan tentang makna atau arti atau penggunaan an itu, ya, yaitu untuk mujawazah, untuk mujawazah. Jadi ini wa min ma'ani an adalah al-mujawazah, yaitu melewati atau melebihi atau melampaui. Nah, sehingga contohnya kemarin kan ramaitu as-sahma 'anil qaus. Ramaitu as-sahma 'anil qaus. Aku melempar anak panah dari busur. Nah, dari di situ menggunakan nutarjim, mathalan nutarjim fi lughatina, ramaitu as-sahma 'anil qaus. Aku melempar anak panah dari busurnya atau dari busur. Nah, dari di situ kenapa kita menggunakan an? Ya karena anak panah itu melewati atau melebihi kan gitu ya, keluar dari busurnya gitu. Sehingga nastakhdim an. Kita pakai an bukan min. Ramaitu sahma minal qaus. Ada kurang tepat begitu, kurang tepat. Itu seakan malah apa namanya? Indonesia diarabin gitu. Aku melempar anak panah dari busur misalnya. Nah, kita taunya dari itu adalah min. Sehingga kita ngomongnya ramaitu sahma minal qaus. Hada khata. Was-sahih atau shawab ramaitu sahma 'anil qaus. An, kita menggunakan an. Karena di antara makna an adalah al-mujawazah. Gitu. Yakni ini kan jelaskan yakni anna sahma jawazal qaus. Ya, maksudnya adalah anak panah itu melebihi, ya, atau melewati atau melebihi, ya, keluar dari qaus, busur gitu. Yakni kharaja minhu. Nah, yakni kharaja minhu. Nah, itu. Kemudian wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Anhu di sini darinya gitu ya. Kita terjemahkannya darinya. Maksudnya melampaui batas, ya. Anhu di sini maksudnya adalah melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena sebelumnya kan dijelaskan dalam ayatnya kan bahwa Nabi Syuaib, ya, telah memberikan peringatan gitu loh kepada kaumnya. Sehingga beliau sendiri tidak mau melampaui batas atau tidak mau yang melakukan apa yang tadinya diperingatkan ke kaumnya gitu. Melampaui batas, anhu. Nah, kemudian qala Ibnu Malik ila huna qira'atuna. Dan berkata Ibnu Malik, ini jelas ya di mana? Di Alfiyah Ibnu Malik. Bi'an tajawuzan ana man qad fatan atau fatin, kilahuma sahih. Fatin, ya, bi kasri ta, fatin. Fatina atau fatana, fatina, fatana. Artinya fatan itu kan yang cerdas atau yang uh, pandai. Itu. Bi'an itu al-jar wal majrur sini, ya. Bi'an dengan huruf jar an. Afwan. Kita bi harful jar, ya. Bi harful jar, kemudian an. Nah, ini dengan an. Dengan an itu tajawuzan. Ini maf'ulun bih yang dikedepankan, ya. Maf'ulun bih yang dikedepankan atau maf'ulun bih muqaddam dari fi'il ana. Ana itu adalah fi'il madhi, ana ya'ni. Ana ya'ni. Kemudian man, nah ini
fa'il dari ana. Itu man itu fa'il dari ana yakni. Qatfatan. Qatfatan di sini jumlah. Qatfatan itu jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Wa hadhil jumlah fi'liyah itu sifat daripada man ini ya. Siapa yang cerdas atau siapa yang pandai begitulah ya. Jadi ini tuh ada apa namanya? Sebelumnya, ini kan bait, satu bait yang terpotong ya. Jadi baitnya itu dari ala lil isti'la wa ma'na fi wa an. Nah begitu. Kemudian baru bait lanjutannya bi'an tajawuzan ana man qad fatan atau ana man qad fatin. Ana aktub lakum. Jadi ala lil isti'la. Nah begini, ala lil isti'la. Kemudian sini ya. Lanjut ke sini. Wa ma'na wa ma'na wa ma'na fi. Nah, ini maksudnya wa ma'na huruf jar fi. Wa an. Nah ini bait sebelumnya. Jadi ala lil isti'la wa ma'na fi wa an. Kemudian bi'an tajawuzan ana man qad fatan atau man qad fatin gitu. Nah, di sini dijelaskan di bait ini ya. Ala itu ala huruf jar ala itu maknanya adalah untuk isti'la, untuk di atas gitulah ya bahasa kita. Ala itu untuk di atas. Wa ma'na fi wa an. Nah, ini masih dan makna fi dan an itu sama. Terkadang bermakna isti'la begitu juga. Tafhamuna? Kaifa naktub? Nah, berarti muwasil, muwasil. Jadi intinya ini tuh di matan ini adalah lanjutan daripada matan yang tadi yang kita tulis tadi. Ala lil isti'la wa ma'na fi wa an. Nah itu. Kemudian bi'an tajawuzan ana man qad fatin atau ana man qad fatan. Di satu bait itu menjelaskan tentang huruf jar ala, kemudian fi dan an gitu. Adapun yang dinukil di sini itu adalah yang bahwasanya an itu di antara maknanya adalah tajawuz, melebihi atau طيب لا بأس. نعيد مرة ثانية. Ini ya, ala itu maknanya isti'la, kemudian wa ma'na fi wa an sama untuk isti'la juga terkadang, begitu. Ala lil isti'la wa ma'na fi wa an bi an tajawuzan ana man qad fatan. Ada bait wahid, ikhwanya bait wahid. Ada bait setelahnya juga itu tentang makna masih berkaitan dengan an juga sebenarnya. Di bait selanjutnya itu disebutkan oleh Ibnu Malik wa qad taji mawdi'a ba'din wa ala, dan terkadang an itu ya menduduki kedudukan ba'din atau bimakna ba'din gitu. Wa ala dan juga bimakna ala. Sama ini kan. Kama ala mawdi'a an qad ju'ila. Kama ala mawdi'a an qad ju'ila. Begitu pula ala terkadang yang menduduki kedudukan an atau bimakna an qad ju'ila. Gitu. Antum bisa ngelihat di apa? Ibnu Malik insyaallah. طيب. نعم. من يريد أن يقرأ فليفتح الميك يا إخوان. يفتح الميك إلى هنا. قوله تعالى حتى يعطوا الجزية. نعم. تفضل اقرأ. إذن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصالح رحمه الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدين، يعني الجزية تتجاوز الجزية. أحسنتم. إياكم. الجزية تتجاوز أيديهم، تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين. تنتقل. أحسنتم. تنتقل. وإياكم. تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين. الرابع على إذا دخلت على كلمة فالكلمة اسم
ويجب قبضها. على الله توكلنا. نقول لفظ الله اسم، علامة الاسم فيه أنه دخلت عليه ألا، وأن فيه الألف واللام، وأنه خفض. حسبك. حتى يعطوا الجزية. انظروا هنا، حتى يعطوا فعل مضارع. يعطوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ من يعرفها؟ يعطوا. حذف النون. أيوة ممتاز. حذف النون منصوب بحذف النون ya, dan dia mansub karena masbukun bi amil nasab. Hatta kan menasabkan fi'il mudhari. Dan yu'tun dia aslinya dia aslinya kan yu'tuna. Hunaka dhamirhum, ada dhamirhum di situ, yu'tuna. Kemudian karena mansub, dan tanda mansubnya adalah dengan dibuangnya huruf nun. Kemudian al-jizyata maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Al-jizyata, sampai mereka memberikan jizyata an yadin. Ya, an yadin. Nah, di situ pembahasan kita ya. An itu huruf jarnya, kemudian yadin. Nah, yadin itu ada kalimat ja'at ba'da harfi al-khafd atau harfi al-jar. Maka kalimat tersebut adalah isim. Ya. Yakni al-jizyah. Ya, di sini kan sampai mereka memberikan jizyah dari tangan gitu. Nah, yakni yaitu maksudnya adalah al-jizyatu, jizyah yang tatajawazu aydiyahum. Nah, al-jizyatu di sini secara i'rab mungkin dia mubtada ya, mubtada. Ini khabarnya adalah jumlah fi'liyah tatajawazu aydiyahum. Tatajawazu aydiyahum. Nah, jumlah ismiyah al-mubtada wal khabar ini, mubtadanya kan tadi al-jizyatu misalnya. Dibacanya tadi kan al-jizyatu mubtada, dan khabarnya adalah bentuk jumlah fi'liyah tatajawazu aydiyahum. Dan jumlah mubtada dan khabar ini ya, dia fi mahalli nasbin. Ya, jumlah al-jizyatu tatajawazu aydiyahum. Jumlah mubtada khabar ini sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi dari fi'il yakni. Nah, yaitu adalah jizyah yang melebihi atau yang melampaui tangan-tangan mereka. Tantaqilu min aydihim ila aydil muslimin. Ya, tantaqilu di situ fi'il mudhari'. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke al-jizyah. Nah, kembali al-jizyah. Tantaqilu di sini fa'ilnya adalah dhamirun mustatir, takdirnya hiya, kembali ke al-jizyah. Sama di yang sini tadi. Nah ini, al-jizyah itu tatajawazu. Tatajawazu ya fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatir, takdirnya hiya, kembalinya ke al-jizyah. Nah, jizyah ini dia melewati ya, atau melampaui, keluar dari, begitu loh. Jadi an itu bisa kita artikan kharaja minhu. Nah, kayak yang di atas ini tadi kan. Nah ini, ramaitu sahma 'anil qaus, itu maknanya adalah kharaja minhu. Nah, begitu berarti bisa kita maknai juga di sini al-jizyah yani kharajat min aidihim. Nah, begitu. Jizyah itu keluar dari tangan-tangan mereka, orang-orang kafir, yang tantaqilu min aidihim ila aidil muslimin. Yang jizyah itu juga berpindah dari tangan mereka orang kafir ke ke tangan orang muslimin, hakala. Idzan mungkin an naqul an itu bermakna tajawaz ya. An itu maknanya adalah tajawuz awil mujawazah, dan mujawazah itu bermakna kharaja minhu. Nah, begitu. Dan ar-rabi'u ala. Ar-rabi'u ala. Idza dakhalat ala kalimatin fal kalimatu ismun. Nah, idza dakhalat هذا قلنا دائما أو مرارا. إذا itu adalah adatu hasrin, oh la, adatu syart ghairu jazimah. Adatu syart ghairu jazimah. Kemudian dakhalat fi'il madhi, dan fa'ilnya di situ muannas, menunjukkan muannas. Dari mana kita tahu kalau fa'ilnya muannas? Nah, di situ ada ta ta'nis yang bersambung dengan fi'il itu, sehingga menunjukkan kalau di situ fa'ilnya adalah muannas. Dan fa'ilnya di situ adalah dhamir mustatir hiya. Dhamir mustatir hiya kembalinya ke kalimatu ala, gitu ya. Ada qulna fi liqa'il madhi. Nah, apabila kalimat ala ini itu masuk kepada suatu kalimat, ala kalimatin, nanti itu kalimatin kan nakirah, dan nakirah itu memberikan faedah umum, gitu ya. Jadi apabila kalimat ala itu atau huruf ala itu masuk kepada suatu kalimat, ya, maka fal kalimatu ismun. Nah, unzuru, kalimat tadi kan ala, dakhalat ala kalimatin, ya, ala kalimatin ini umum. Kemudian setelahnya fal kalimatu, nah di sini ya ma'rifat. Maka al kalimatu yang tsaniyah di sini, kalimat yang kedua ini, dia adalah kalimat yang pertama ini. Gitu. Maka kalimat tadi itu adalah isim. Nah, wa yajibu khafduha
wa yajibu khafduha. Yajibu fi'il mudhari' dan fa'ilnya ini khafduha. Nah, kemarin kita sempat singgung ya yang yajibu, fi'il yajibu atau Ustaz, yanbaghi. Na'am? anu, gambar kitabnya tidak terlihat ya. Iya, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Mana tadi? الرابع على نعيد مرة ثانية حتى يعطوا الجزية. يعطوا dia fi'il mudhari' mansubun wa 'alamatu nasbihi hadfun nun. Hadfun nun ya, hadfun nun. Dan kenapa dia mansub? Karena dia masbuqun bi'amil nasab. Hatta. Hatta di situ adalah termasuk awamilun nasab. Kemudian al-jizyata dia mansubun bil fathah. Ya, kenapa dia mansub? Atau kenapa dia nasab? Karena dia maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Kemudian an yadin. Nah, itu al-jar wal majrur. Yani al-jizyatu tatajawazu aydihim. Nah, tadi kita sampaikan al-jizyah di sini. Idza qara'na al-jizyatu marfu' ya. Al-jizyatu dia mubtada dan khabarnya adalah jumlah fi'liyah tatajawazu aydiyahum. Tatajawazu aydiyahum. Nah, ini jumlah fi'liyah sebagai khabar dari mubtada al-jizyatu. Berarti fi mahalli raf'in. Tatajawazu aydiyahum itu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Nah, jumlah mubtada dan khabar ini al-jizyatu tatajawazu aydiyahum ini fi mahalli nasbin. Hadhihi al-jumlah fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari fi'il ya'ni. Nah, thumma tantaqilu min aydihim. Nah, di sini tadi kan maksudnya adalah al-jizyah. Jizyah itu tatajawaz, melebihi atau melewati, atau tadi kan makna mujawazah itu kan bermakna di sini tadi. Nah, ini kharaja minhu. Ini ketika dijelaskan tentang annas sahma jawazal qaus. Annas sahma jawazal qaus, yakni kharaja minhu. Nah, di sini juga bisa kita artikan seperti itu. Jadi jizyah itu keluar dari aidihim ya, min aidihim, dari tangan orang-orang kafir. Sehingga tantaqilu min aidihim ila aidil muslimin, dan berpindah dari tangan mereka ke tangan orang-orang muslimin. Nah, itu makna an, melewati atau kharaja minhu lah semacam itu. Kemudian ar-rabi'u min hurufil khafdi atau min hurufil jarri ala. Jadi antara huruf-huruf jar yang keempat adalah ala, yaitu idza dakhalat ala kalimatin. Hada qulna idza dakhalat ya tak ta'nis. Di situ di fi'il madhi dakhala ya bersambung dengan tak ta'nis sehingga menunjukkan fa'ilnya muannas gitu. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirnya hiya. Muannas, kembalinya ke ini kalimatu ala ya dalam kurung ini. Apabila ala itu masuk kepada suatu kalimat yang ini ala kalimatin huna nakirah sehingga menunjukkan umum ya. Apabila ala itu masuk kepada suatu kalimat atau kalimat apapun itu, fal kalimatu ismun. Nah, ini kalimat yang kedua ini kan mu'arraf ya, ma'rifat. Sehingga menunjukkan kalimat yang tadi itu yang kemasukan ala itu. Nah, gitu. Maka dia adalah isim. Nah, itu. Wa yajibu khafduha. Maka wajib khafd gitu. Nah, ini tadi kan ya. Yajibu khafduha. Khafdu fa'il daripada yajibu fi'il mudhari'. Qulna fi liqa'ina al-madhi fi'il yang kayak yajibu, kemudian yanbaghi atau yustahabbu misalnya semacam itu kan biasanya fa'ilnya adalah terbuat dari masdar muawwal kan gitu ya. Itu bukan kaidah paten memang, itu adalah kebanyakan semacam itu. Nah, ini pun sebenarnya kan bisa. Khafdu ini kan apa namanya? Takwilan atau dari masdar muawwal. Berarti masalan naqul an eee, yajibu an tukhfidaha misalnya atau tukhfidaha atau takhfadaha. Nah, begitu boleh juga. Kan takwilan daripada masdar muawwal kan ya diambil dari masdarnya. Misal yang banyak di kitab-kitab nahwu kan antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. Nah, itu bisa, itu kan masdar muawwal antasumu. Dan masdar muawwal di situ adalah sebagai mubtada kan gitu, dan khabarnya adalah khairun lakum. Nah, antasumu di situ masdar muawwal bisa kita takwilkan dan kita jadikan ke masdarnya, yaitu antasumu khairul lakum jadi saumukum khairul lakum. Nah, semacam itu. Nah, di sini juga bisa. Yajibu khafduha. Mungkin an naqul yajibu an tukhfidaha aw an takhfadaha. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. 'Ala Allahi tawakkalna. 'Ala Allahi tawakkalna. Di situ ada huruf jar ala, kemudian ada kalimat ya, ada kalimat setelah huruf jar yaitu lafdzul jalalah Allah, kemudian ada jumlah tawakkalna. Kemudian naqulu Allah, naqulu yani lafdzul jalalah Allah itu ismun, dia adalah isim. Nah, ini ismun dia khabar ya, khabar daripada mubtada ini lafdzul jalalah Allah atau kalimatu Allah ini ya. Jadi Allah yang dalam kurung ini adalah fi mahalli raf'in mubtada, kemudian khabarnya adalah ismun. Nah, jumlah ismiyah mubtada khabar Allahu ismun ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi dari fi'il naqulu hakadha.
Kemudian alamatul ismi fihi, hi di sini kembali ke ini ya, lafzul jalalah Allah ini, lafaz Allah ini. Tanda isim yang ada dalam lafaz Allah itu adalah annahu dakhalat alaihi ala, karena dia kemasukan ala atau dia didahului oleh huruf jar ala. Wa anna fihi al-alifu atau anna fihi al-alifa wal lama. Al-alifa, kenapa di sini mansub atau fathah dan juga al-lama? Karena dia sebagai ismu anna, ya ismu anna yang muakhar dan khabarnya muqaddam ini fihi. Kemudian wa annahu khufidha. Wa annahu khufidha. Jadi lafzul jalalah itu ada tanda isim di dalamnya 3. Ya, yang pertama karena dia masbukun bi harfil jar, yang kedua ini fihi al-alif wal lam, kemudian yang ketiga annahu khufidha. Nah, wa ma'na 'ala al-'uluw, wa ma'na al-'ala wa ma'na 'ala al-'uluw. Wa ma'na, nah di sini waw di sini lil ibtida ya, wawu lil ibtida atau untuk permulaan atau di awal gitu, sehingga tidak memberikan pengaruh ke apa namanya i'rab. Kemudian makna mubtada marfu'un bi dhammati al-muqaddarah, bi dhammah al-muqaddarah. Makna di situ mubtada marfu' dengan dhammah yang muqaddarah. Kenapa dia dhammahnya muqaddarah? Karena dia termasuk isim maksur, isim maksur. Dan isim maksur adalah isim yang mada man ya'rifu kan? Ma huwa ismul maksur? Isim yang berakhiran huruf alif, Alif. ya. Kemudian wa qabla al-alif fathah, Fathah. fathah. Kasr Nah, Ustaz? enggak fathah. Yang kasrah itu manqus. Nah, antum harus hafal ya. Isim maksur itu adalah isim atau kalimat yang huruf akhirnya adalah alif, baik itu alif yang berdiri atau alif yang bengkok seperti ini. Ini kan bengkok makna. Kemudian sebelum alif itu adalah berharokat fathah. Nah, itu isim maksur namanya, isim maksur. Adapun yang lain lagi itu namanya manqus, isim manqus. Ya, isim manqus adalah isim atau kalimat yang berakhiran ya, berakhiran ya, kemudian sebelum huruf ya itu berharokat kasrah. Nah, itu isim manqus. Isim manqus. Itu bisa antum murojaah lagi nanti di bab isim ditinjau dari huruf akhirnya, bangunan huruf akhir. Ya, kan ada tadi isim maksud berarti yang berakhiran alif, kemudian sebelumnya fathah, kemudian isim manqus adalah yang berakhiran ya dan sebelumnya kasrah. Kemudian ada di sana isim yang berakhiran huruf hamzah. Kemudian sebelum hamzah alif. Contohnya kan dawaun. Nah, itu kan atau yang menunjukkan warna itu khadra, safra. Nah, itu kan kalimat atau isim yang berakhiran hamzah dan sebelum hamzah adalah alif. Nah, itu namanya isim mamdud. Isim mamdud. Dan macam yang keempat, ya tadi kan sudah ada 3 ya, maksur, manqus, mamdud. Nah, yang keempat adalah isim sahih. Isim sahih adalah yang selain isim maksur, manqus dan mamdud. Nah, semacam itu. Uh, isim maksur dan manqus juga, antum perlu perhatikan. Isim maksur dan manqus itu alifnya, ada adun qulna hada fi liqa'ina al-madhi. Isim maksur dan manqus itu harus huruf alifnya misalnya, itu alif yang asli, ya. Ya ini contohnya makna, kalimat makna ini kan alifnya asli. Dia bukan alif tambahan, memang alifnya itu adalah bagian dari ya mufradat makna gitu kan gitu. Kan ada di sana alif yang tambahan. Nah, contohnya apa alif tambahannya? Yang isim musanna misalnya, itu kan alifnya tambahan. Ya, isim musanna itu kan alifnya tambahan. Muhammadani atau kitabani. Nah, itu kan ada di bentuk kalimatnya kan ketambahan alif dan nun kan gitu. Nah, kemudian isim manqus sendiri, isim manqus itu kan tadi yang berakhiran ya dan sebelumnya kasrah. Nah, itu ya-nya juga harus ya asli. Memang asli bentuk kalimatnya itu ada ya-nya gitu. Contohnya al-qadhi kan gitu. Itu ya-nya asli memang mufradatnya itu ada ya-nya gitu, bukan ya tambahan. Nah, yang contoh dari ya tambahan itu adalah yang golongan nisbah itu. Yang di bab nisbah itu kan ditambah ya. Ya kan gitu di akhirnya. Contohnya bahariyun atau eee, misalnya makkiyun, arabiyun. Itu kalimat yang berakhiran huruf ya dan sebelumnya kasrah juga gitu. Tapi di situ bukan isim manqus. Kenapa bukan isim manqus? Karena ya-nya bukan ya asli. Dia adalah ya tambahan dari nisbah atau penggolongan hakadha. Mungkin antum turaji'u di bab itu tadi ya, isim ditinjau dari huruf akhirnya atau bangunan huruf akhirnya. Baik, makna di situ adalah marfu' bi dhammah al-muqaddarah, bi dhammah al-muqaddarah. Ya, dan dia marfu' karena mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya al-'uluwu. Al-'uluwu di situ sebagai khabar. Nah, ala itu adalah mudhaf ilaih kan ya, mudhaf ilaih. Ya, dan yang dimaksudkan bukan alanya tapi kalimatu ala atau lafdhu ala gitu. Sehingga makna di sini mudhafnya, kemudian ala itu adalah mudhaf ilaihnya. Nah, makna ala adalah al-'ulu, nah gitu. Minal isti'la, dari diambil dari kata isti'la. Taqulu raqitu ala ماذا؟ سطحي. رقيت على السطح. ما معنى سطحي؟ من يعرف؟ سطحي. من يعرف؟
ما معنى رقى؟ رقى يرقي أو رقيت. اعتذر، أنا كذلك نسيت المعنى. أنا مؤجم. Sathi ini bermakna ini Ustaz, permukaan. Nah, dia kayak hamparan gitu ya. Permukaan hamparan. انتظر لحظة. رقى itu meruqyah. Atau la, bukan meruqyah kan, astagfirullah. Naik gitu ya, itu tuh naik maknanya. Dan sathah itu hamparan, maksudnya bukan hamparan juga. Dia apa ya, gimana terjemahnya kan? Ala itu kan tadi naik. Ala itu gimana? Ulu atau minal isti'la. Naik lah. Aku naik ke sathah, berarti sathah makna yang mudah itu apa, atap ya? Aku naik ke atap. Hakala. Nah, sathah itu maknanya kayak hamparan atau hakala terjem. Raqi itu naik di atas atap gitu aja. Manahu ulu, tinggi. Walihada qala Ibnu Malik ala lil isti'la. Nah, ini tadi kan ya. Sambungan dari apa namanya? Nazam yang tadi. Ala lil isti'la. Nah, ini kan ada tulisan satu, coba kita cek. Oh, ada ini ya. Al-alfiyah al-mawdi' as-sabiq. Nah, ini kan ada al-mawdi' as-sabiq, maksudnya gabungan yang tadi sebelumnya tadi. Karena memang ini tadi sambungan daripada nazam yang tadi. Ala lil isti'la wa ma'na fi wa an. Wa bi'an, kaifa ya? Wa bi'an tajawuzan 'ala man qad fatin. Gitu. Ini syahidnya lah ya, atau yang dijelaskan oleh Ibnu Malik adalah sama dengan yang di sini gitu, yaitu ala bermakna isti'la, untuk tinggi gitu. Nah, contoh jumlahnya tadi raqitu 'ala as-sathi. Aku naik ke atap. Hakala. Thumma istawa 'ala al-'arsy. Fal-'arsyu ismun. Maka 'arsy, kalimat 'arsy itu adalah isim. Nah, dari mana kita tahu kalimat 'arsy itu adalah isim? Fihi min 'alamatil asma. Karena terdapat ya tanda-tanda isim di dalamnya, yaitu dukhulu harfil khafdi wal alif wal lamu wal khafdu. Ada 3 di situ tanda isimnya, yaitu kemasukan huruf khafd ala, kemudian dia juga ada alif lamnya al-arsyu, kemudian dia khafd. Nah, dia khafd karena didahului oleh huruf khafd. Law qala qailun 'ala al-arsyu bi raf'il arsyi khata'un. Harful khafdi yajibu an, unzuru huna, yajibu an. Nah, itu kan berarti an yakhfadha. An yakhfadha itu masdar muawwal, dan dia i'rabnya fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yajibu. Nah, misalnya kita takwilkan tadi kan ya. Naqul mathalan harful khafdi yajibu khafduhu. Hada sahih. Sahih. Yajibu khafduhu, atau naqul yajibu an yakhfadha. Nah, itu. Jadi kalau ada yang ngomong 'alal arsyu, maka salah. Yang benar adalah 'alal arsy, karena huruf khafd itu harus, bahkan wajib ya, wajib khafd setelahnya. لو قال قائل لو قال على العرش بنصب العرش بنصب العرش لو قال على العرش بنصب العرش خطأ أيضا، لأن حرف الخفض لا بد أن يخفض. إذا نقول على العرش بجر العرش. إذا نقول على العرش بجر العرش. إلى هنا ونراجع قليلا. حروف الخفض itu ada, kita sudah baca 4. Yang pertama min, ila, an, ala. Min, ila, an, ala. Nah, ila tadi kan, atau an, kita hari ini baca an tadi kan. An itu bermakna al-mujawazah, kemudian ala bermakna al-ulu atau al-isti'la. Nah, طيب. إلى هنا هل من سؤال؟ ما في سؤال. طيب، نكتفي بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فشكرا لكم على حسن استماعكم وحضوركم، وسنلتقي في اللقاء المقبل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh.